para pejuang buah, balik lagi ke channel YouTube saya, Dr. Indra Anwar, spesialis kebidanan dan penyakit kandungan. Saya berpraktek di Morula IVF Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjawab pertanyaan mengenai kapan bisa mulai bayi tabung lagi setelah mengalami kegagalan pada program yang pertama. Jadi, pada bayi tabung umumnya akan dilakukan perangsangan indung telur, artinya indung telurnya dipaksa bekerja untuk bisa menghasilkan sel telur lebih banyak, yaitu dengan memakai obat-obat hormonal yang biasanya berupa injeksi. Kemudian sel telur akan diambil dan dipertemukan dengan sel sperma untuk menjadi embrio. Kemudian embrio ini akan dikembalikan ke rahim, apakah dalam keadaan fresh maupun dalam keadaan beku. Tetapi kalau tidak terjadi kehamilan, maka 2 minggu setelah ditransfer tentu akan terjadi menstruasi. Kalau terjadi menstruasi artinya embrio tidak menempel di dinding rahim, artinya tidak terjadi kehamilan. Nah, setelah gagal pada transfer embrio yang pertama, kapan bisa dilakukan transfer lagi atau diulang program bayi tabungnya? Pada suatu program bayi tabung, tentu kita berharap sel telur yang kita peroleh bisa banyak, sekitar 10-15, sehingga kita bisa mendapat jumlah embrio yang banyak juga, sehingga satu embrio bisa kita transfer apakah hari ketiga atau hari kelima, dan sisanya bisa kita simpan atau dibekukan. Seandainya transfer embrio fresh atau embrio segar tidak berhasil, maka kita tidak perlu memulai program bayi tabung yang baru lagi, tetapi cukup memanfaatkan embrio yang sudah disimpan atau dibekukan. Seandainya kita memakai embrio yang sudah dibekukan, artinya kita mau melakukan transfer embrio beku, itu bisa kita lakukan segera setelah kegagalan transfer yang pertama. Artinya begitu mendapat menstruasi lagi, maka kita bisa melanjutkan dengan transfer embrio beku tanpa perlu jeda waktu atau menunggu beberapa siklus haid, karena kita tidak memerlukan perangsangan indung telur lagi. Kita hanya memanfaatkan embrio yang sudah ada yang dibekukan. Nah, dengan cara ini kita bisa mentransfer embrio beku secara natural cycle atau dengan siklus alami, artinya sel telur harus tumbuh, atau dengan artificial cycle, artinya siklus buatan. Kita tidak memerlukan sel telur tumbuh, tapi dinding rahim yang kita persiapkan untuk menerima embrio beku yang akan kita transfer. Jadi, transfer embrio beku bisa dilakukan segera setelah kegagalan transfer embrio fresh yang pertama. Tetapi seandainya tidak ada embrio beku, artinya tidak ada embrio yang bisa disimpan untuk dibekukan, maka kita harus memulai lagi program bayi tabung yang baru dari awal. Artinya diperlukan lagi perangsangan sel telur dengan obat-obat injeksi hormonal untuk memperoleh telur yang banyak. Nah, kalau kita mau memulai lagi program yang baru setelah program yang pertama gagal, biasanya kita harus menunggu, artinya harus jeda dulu sekitar 3 siklus haid. Maksudnya untuk menunggu normalnya kembali fungsi indung telur setelah program yang pertama. Karena indung telur itu dipaksa untuk bekerja keras menghasilkan banyak sel telur dengan merangsang memakai obat-obat hormon, biasanya indung telur mengalami semacam kelelahan sehingga memerlukan waktu untuk recovery, fungsinya menjadi normal kembali. Tidak ada batas waktu tertentu yang jadi acuan, tapi biasanya setelah 2-3 siklus setelah siklus yang pertama, indung telur sudah kembali berfungsi normal sehingga siap untuk dilakukan perangsangan lagi dengan obat-obat hormonal. Jadi pertanyaan,
kapan bayi tabung itu bisa diulang lagi setelah kegagalan siklus bayi tabung yang pertama? Pertama, kalau mengulang siklus bayi tabung lagi dari awal, itu umumnya harus menunggu sekitar 2-3 bulan kemudian, artinya 2-3 siklus haid setelah yang pertama baru dimulai lagi. Tetapi kalau hanya mengulang transfernya tanpa perlu memulai siklus bayi tabung lagi dari awal, proses transfer embrio beku bisa dilakukan segera setelah menstruasi karena kegagalan transfer embrio segar yang pertama. Mudah-mudahan informasi ini bisa menambah pemahaman untuk pasangan suami istri yang sedang mengikuti program bayi tabung, kapan akan ditransfer embrionya, kapan akan diulang program bayi tabung yang baru, sehingga bisa lebih mengerti permasalahan yang dihadapi. Jangan lupa subscribe. Salam 2 garis biru.